お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Khusus pada video kali ini, kita akan mengulas mengenai manga dari Eyeshield 21 yang ceritanya tidak dilanjutkan dalam animenya. Karena seperti yang kita tahu, dari total 333 chapter, animenya hanya baru mengadaptasi sampai chapter 240. Dan kali ini, untuk melanjutkan ceritanya, kita akan mulai membahasnya dari chapter 241. Yaitu saat dimana tim Daimon baru saja mengalahkan Ojo White Knight dan berhasil melaju ke babak final turnamen Kanto. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Chapter ini dimulai ketika tim Daimon baru saja memastikan diri melaju ke babak final turnamen Kanto. Saat itu, semua anggota tim Daimon tengah dilanda oleh kegembiraan. Karena hanya tinggal satu langkah lagi, mereka bisa melaju ke turnamen impian mereka, yaitu turnamen Christmas Ball. Dan saat ini mereka tengah menunggu hasil pertandingan semifinal lain yang mempertemukan antara Seibu Wild Gunman melawan Hakusho Dinosaurs. Yang mana pemenang dari pertandingan tersebut nantinya akan menjadi lawan mereka di babak final nanti. Lalu di tengah kegembiraan tim Daimon, kita pun diperkenalkan dengan seorang lineman mematikan dari Hakusho Dinosaurs. Dia bernama Gao, di mana dalam setiap pertandingannya, pemain satu ini selalu menyebabkan lawan terluka parah. Karena diketahui kalau pria besar berotot ini memang sangat terobsesi dengan lawan yang kuat. Oleh karenanya, dalam menghadapi semifinal nanti, Gao sangat amat menantikan lawan yang bisa mengimbangi kekuatannya. Selain Gao, rupanya dalam tim Hakusho juga terdapat seorang quarterback yang bisa dibilang cukup jenius. Dia adalah Reiji Marco, orang yang karakternya 11-12 dengan Yoichi Hiruma. Sementara itu, di pihak Seibu sendiri, Kaitani Riku yang berposisi sebagai running back saat itu telah mulai berlatih dengan sangat keras. Karena dia tahu bahwa lawan yang akan mereka hadapi nanti adalah lawan yang sangat berbahaya. Dan tidak hanya Riku saja, Kid yang merupakan quarterback dari Seibu juga ikut mempersiapkan diri. Tentunya sebagai otak dari tim, dia tengah memikirkan cara yang tepat untuk mengatasi ancaman Gao yang terkenal mampu menghancurkan lawan dengan mudah. Setelah beberapa waktu berlalu, hari pertandingan semifinal antara Seibu melawan Hakusho akhirnya tiba. Saat itu, sebagai tim finalis, tim Daimon rupanya telah hadir di bangku penonton untuk mengamati kandidat lawan yang akan mereka hadapi di final nanti. Sementara itu, di tengah lapangan, baik Seibu maupun Hakusho, keduanya kini telah mulai memasuki lapangan pertandingan. Kedua tim tampaknya terlihat cukup bersemangat sekali. Terlebih Gao yang saat itu nampak menyukai tekad kuat yang diperlihatkan oleh Riku dan Kid yang sama sekali tidak gentar menghadapi dirinya. Kemudian, seiring waktu berjalan, pertandingan pun dimulai. Pada awal pertandingan, tim Seibu berhasil mencetak touchdown berkat kerjasama Kid dan Riku. Tapi keunggulan itu rupanya tidak bertahan begitu lama, karena pada giliran Hakusho, Marco juga berhasil mencetak touchdown berkat sapuan jalan yang dilakukan oleh Gao. Bahkan poin yang Hakusho hasilkan saat itu lebih banyak dari poin yang dihasilkan Seibu sebelumnya, yang mana hal ini membuat Hakusho unggul dengan skor 7-8. Di sisi lain, Seibu yang tidak ingin kalah semudah itu kemudian kembali melakukan kick off. Dan kali ini Seibu kembali berhasil mencetak angka berkat kemampuan berlari dari Riku. Saat itu, dengan teknik roping rodeo drive miliknya, Riku mampu melewati hadangan dari lawan hingga berhasil mencetak touchdown. Dan kini dengan keunggulan skor 14-8, Seibu pun menjadi lebih bersemangat. Bahkan saking semangatnya, mereka tidak mengubah strateginya menjadi bertahan, melainkan tetap melakukan permainan secara ofensif. Namun di luar dugaan, ketika mereka semakin fokus melakukan serangan, Kid yang saat itu hendak mengoper bola tiba-tiba saja mendapat terjangan dari Gao. Terjangan yang sangat dahsyat ini pun sontak membuat Kid terlempar dan membuat lengan kanannya patah. Sehingga akibat dari hal ini, Kid harus ditanduk keluar lapangan dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan saat ini, dengan hilangnya sosok kapten di tim Seibu, tentunya membuat para pemain Seibu menjadi frustasi. Tapi meski begitu, di antara mereka rupanya masih ada yang belum mau menyerah.
Terlihat walau tanpa adanya Kid di sana, Riku dan Tetsuma terus-menerus mencoba mencetak angka demi bisa membalikkan kedudukan. Namun sayangnya sampai peluit akhir berbunyi, baik Riku dan Tetsuma tidak mampu mencetak satupun skor tambahan. Dan dengan demikian, dengan skor telak 14-72, tim Seibu pun harus rela menerima kekalahan dan menyerahkan tiket final kepada tim Hakusho Dinosaurs. Pada malam hari, setelah pertandingan Seibu melawan Hakusho, tim Daemon yang telah mengerti kekuatan Hakusho kemudian memutuskan untuk berlatih di Tokyo Dome, tempat di mana mereka nantinya akan bertanding di partai final. Namun bukannya berlatih American football, di sana mereka malah bermain olahraga baseball. Entah apa yang direncanakan oleh Hiruma, tapi sepertinya hal ini bertujuan untuk membuat pemain lebih rileks. Selain itu juga, yang cukup mengejutkan, rupanya Hiruma telah mengundang para pemain tim lain untuk menemani mereka berlatih. Para pemain itu diantaranya adalah Mizumachi, Akaba, Makoto, dan juga Banba. Kehadiran para pemain ini dipercaya Hiruma akan mampu meningkatkan kesiapan tim Daemon dalam menghadapi pertandingan final nanti. Terlebih kesiapan Kurita yang ternyata sejak melihat pertandingan siang tadi, dirinya tengah dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan terhadap kekuatan dari Gao. Lalu, keesokan harinya, setelah latihan malam itu berakhir, mereka kembali berlatih seperti biasanya. Tapi khusus bagi Kurita, dia akan dilatih secara pribadi oleh Banba. Tujuannya adalah untuk membuat Kurita memiliki mental dan kepercayaan diri yang kuat. Sehingga dengan begitu, kedepannya Kurita akan mampu menandingi kekuatan Gao yang sangat luar biasa. Dan selama jeda waktu ini pula, Hiruma telah menemukan cara untuk mengalahkan tim Hakusho Dinosaurs. Tapi sayang rencananya ini tidak disetujui oleh Mamori, karena Mamori menganggap bahwa rencana yang dipersiapkan oleh Hiruma terbilang cukup berbahaya dan beresiko. Kemudian setelah 1 minggu berlalu, hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Saat itu baik tim Daemon maupun tim Hakusho sama-sama terlihat sangat bersemangat, karena dalam laga final kali ini mereka tidak hanya memperebutkan gelar juara, melainkan juga tiket masuk untuk dapat melaju ke turnamen selanjutnya, yaitu turnamen Christmas Ball. Lalu seiring berjalannya waktu, peluit awal pertandingan pun kini telah dimulai. Di awal pertandingan, tim Daemon berhasil tampil dengan sangat baik. Saat itu berkat Kurita yang mampu menahan Gao beberapa waktu, Hiruma berhasil memberikan umpan matang kepada Monta hingga dirinya mampu mencetak touchdown. Dan dengan keunggulan ini, tim Daemon pun menjadi lebih percaya diri. Namun keunggulan tersebut ternyata tidak bertahan begitu lama, karena pada giliran berikutnya, tim Hakusho dengan mudah mampu berulang kali menciptakan first down, yang mana lama-kelamaan mereka pun akhirnya berhasil mencetak touchdown pertamanya. Bahkan dengan mencetak 2 poin tambahan, Hakusho mampu berbalik unggul dengan skor 7-8. Lalu pada giliran berikutnya, tim Daemon kembali melakukan strategi seperti sebelumnya, di mana Monta menjadi target operan dari Hiruma. Tapi untuk kali ini, secara tak terduga, Monta mendapat hadangan dari sang tangan kiri Hakusho bernama Kisaragi Hiromi. Entah seperti apa kemampuan yang dimiliki Kisaragi, tapi yang jelas kehadiran pemain ini cukup membuat Monta sedikit merasa waspada. Dan benar saja saat pertarungan mereka berdua dimulai, Monta dikejutkan dengan teknik merebut bola Kisaragi yang mampu membuat bola terlepas dan meninggalkan lapangan. Kemudian pada giliran selanjutnya, tim Daemon kembali melakukan serangan. Kali ini dengan sedikit tipuan, Hiruma berhasil memberikan umpan kepada Sena yang berdiri cukup bebas. Dan dengan kecepatannya, Sena pun kemudian langsung berlari melewati lawannya satu persatu. Namun di saat Sena telah hampir sampai di ujung lapangan, tiba-tiba saja dia dihadang oleh Marco yang memang berdiri paling akhir. Di sana pertarungan antara keduanya dimulai. Saat itu untuk melewati Marco, Sena mencoba menggunakan teknik Devil Bat Ghost. Tapi tipuan itu ternyata tidak berpengaruh sama sekali terhadap Marco. Hingga pada akhirnya Sena pun lalu menggunakan teknik andalannya yaitu Devil Like Hurricane. Pada awalnya Sena kira dia telah berhasil melewati Marco, namun ternyata bola yang dia pegang rupanya telah berhasil terebut oleh kejelian dari lawannya itu. Di sisi lain, Marco yang kini menguasai bola kemudian melakukan serangan balik. Dan berkat serangan balik ini, Marco akhirnya berhasil mencetak touchdown dan membawa Hakusho unggul dengan skor 7-16. Dari sini bisa disimpulkan kalau kekuatan Hakusho ternyata bukan hanya Gao dan Kisaragi saja,
melainkan ada Marco yang memiliki kemampuan taktik dan merebut bola yang sangat luar biasa. Lalu setelah dikejutkan dengan kemampuan Marco yang mampu membalikkan kedudukan, kini tim Diamond kembali melakukan kick off. Kali ini dengan posisi tertinggal, secara mengejutkan Hiruma menempatkan 4 receiver di sekitar Marco, yang mana hal ini sontak memancing para pemain Hakushu lain untuk berlari ke arah tersebut hingga menciptakan ruang yang kosong. Dan dengan memanfaatkan ruang kosong itu, Hiruma pun kemudian berlari membawa bola. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba saja Hiruma dihadang oleh Marco yang telah berhasil meloloskan diri dari kepungan. Dan pada momen ini, dengan tekniknya bernama Screwbait, Marco berhasil merebut bola dari Hiruma. Namun ternyata tanpa diduga-duga, di saat bola telah direbut oleh Marco, Hiruma telah lebih dulu menginjakkan kakinya di luar lapangan yang akhirnya membuat perebutan bola dianggap tidak sah. Kepintaran yang ditunjukkan oleh Hiruma ini pun sontak membuat Marco sedikit jengkel. Dia menyadari bahwa selama Hiruma yang menjadi otak Diamond itu ada di lapangan, maka rencananya untuk membuat Diamond kewalahan akan sia-sia. Kemudian pada giliran selanjutnya, Marco merencanakan sebuah taktik agar Gao bisa berhadapan langsung dengan Hiruma. Atau lebih tepatnya, Marco ingin membuat Hiruma cedera dan tidak bisa bermain lagi. Dan benar saja saat itu dengan mengorbankan Kisaragi sebagai pancingan, Marco berhasil membuat Gao menerkam Hiruma dengan sangat keras. Dan akibat dari terkaman tersebut, Hiruma pun terlempar dan mengalami patah di bagian lengan kanannya. Dengan keadaan yang terluka seperti itu, Hiruma pun kini harus ditandu keluar lapangan untuk mendapatkan perawatan. Dan saat ini dengan telah keluarnya Hiruma, tim Diamond mulai dilanda kebingungan. Mereka saat itu tengah dilema tentang siapakah yang nanti akan menggantikan posisi Hiruma sebagai quarterback. Hingga setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya mereka pun sepakat bahwa yang akan menjadi quarterback selanjutnya adalah Sena Kobayakawa. Sementara itu di ruang ganti, rupanya Hiruma telah memprediksi situasi ini akan terjadi. Dia memang sudah tahu kalau dirinya akan diincar dan berakhir dengan cedera. Dan ternyata taktik yang sebelumnya hendak dia beritahu pada Momori adalah untuk menjadikan Sena sebagai quarterback selanjutnya. Dan tentu saja tanpa diberitahu pun Sena sudah mengajukan diri untuk menempati posisi tersebut. Kemudian setelah itu saat pertandingan dimulai kembali, tim Diamond yang tanpa quarterback utamanya benar-benar dibuat kewalahan oleh tim Hakushu. Selain karena Sena yang belum handal sebagai quarterback, tim Diamond juga mengalami masalah dengan Kurita yang tengah terpuruk akibat hilangnya sosok Hiruma. Dengan terpuruknya Kurita ini, maka secara otomatis Gao bisa leluasa menembus pertahanan tim Diamond hingga membuat tim Hakushu unggul dengan skor sementara 7-32. Namun seiring waktu berjalan, berkat kegigihan yang ditunjukkan Komusubi pada Kurita, akhirnya Kurita pun mampu tersadar dan mulai bangkit kembali. Dan dengan bangkitnya Kurita ini, situasi pun mampu dikendalikan kembali oleh tim Diamond. Hingga setelah beberapa kali percobaan melalui kombinasi yang baik, akhirnya tim Diamond berhasil mencetak touchdown dan mengubah skor menjadi 14-32. Akan tetapi, tak lama setelah keadaan berada di tangan Diamond, tiba-tiba saja Hakushu mulai menunjukkan taktik permainannya yang lain. Saat itu dengan para penendang handalnya, Hakushu berhasil mencetak 3 poin lewat tendangan jarak jauh. Dan tak hanya itu saja, Marco yang saat itu mulai terlihat lebih serius juga membuat tim Diamond kesulitan dalam mengembangkan permainan. Apalagi setelah Kisaragi masuk kembali ke lapangan, tangkapan yang dilakukan oleh Monta selalu berhasil digagalkan olehnya. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, secara mengejutkan tiba-tiba saja Hiruma hadir kembali ke lapangan. Saat itu dengan kedua tangan yang dibalut oleh perban, Hiruma berencana ingin menyembunyikan informasi tentang keadaan lengannya itu. Yang mana hal ini bertujuan untuk membuat lawan kebingungan dengan langkah yang akan dia ambil. Dan benar saja ketika pertandingan dimulai kembali, Hiruma berhasil mengecoh lawan dengan berpura-pura akan menangkap bola. Padahal sebenarnya yang akan menangkap bola saat itu adalah Sena. Hingga pada akhirnya, berkat bantuan Monta dan Taki yang menahan Kisaragi, Sena pun dapat berlari menuju garis akhir lapangan. Dan kini dengan touchdown yang berhasil dicetak Sena serta bonus poin tendangan, kedudukan pun berubah menjadi 21-35. Kemudian pada giliran selanjutnya untuk Hakushu, lagi-lagi Hiruma berhasil menipu Marco dengan berpura-pura melakukan terjangan menggunakan tangannya. Yang mana hal ini berhasil membuat Marco panik hingga membuat dirinya kehilangan bola.
Lalu pada giliran selanjutnya, Marco yang merasa curiga dengan lengan kanan Hiruma akhirnya memutuskan untuk memastikannya sendiri. Saat itu dengan menendang bola ke arah Hiruma, akhirnya Marco tahu kalau Hiruma ternyata tidak bisa menangkap bola. Di sisi lain, Hiruma yang tak ingin menyerah begitu saja, kemudian mencoba memperdaya lawan kembali. Dengan kekuatannya yang tersisa, Hiruma saat itu memutuskan untuk melakukan lemparan jarak jauh. Selain untuk membuat lawan kembali bingung, operan ini juga bisa menjadi peluang bagi Daemon untuk bisa mengejar ketertinggalan. Dan benar saja, berkat keseriusan Monta yang tak ingin kalah dari Kisaragi, serta berkat kecepatan milik Sena, akhirnya tim Daemon berhasil memperpendek kedudukan menjadi 28 lawan 35. Lalu pada giliran selanjutnya untuk tim Hakushu, Marco yang masih sedikit penasaran, kali ini berniat untuk berlari membawa bola tepat ke arah Hiruma. Selain untuk lebih memastikan, Marco juga bertujuan untuk mengirimkan Hiruma kembali ke ruang medis. Namun saat upayanya itu hendak dilakukan, secara tiba-tiba telah datang Kurita yang langsung menghadang dirinya. Bahkan tak cuma dihadang saja, Marco saat itu juga berhasil dilemparkan oleh Kurita dengan sangat keras. Sementara itu, bola yang terlepas dari tangan Marco kemudian diambil oleh Jumonji. Dan berkat bantuan dari para rekan-rekannya yang lain, akhirnya dia pun berhasil mencetak touchdown dan mengubah skor menjadi imbang 35 lawan 35. Di sisi lain, terhempasnya Marco oleh Kurita nampaknya membuat para pemain Hakushu merasa sedikit khawatir. Mereka takut jika Marco mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tapi sepertinya kekhawatiran itu tidak berlangsung begitu lama, karena secara mengejutkan, meski tubuhnya terluka cukup serius, Marco mampu bangkit kembali dan berdiri. Dari sini bisa kita lihat bahwa sama seperti halnya Hiruma dan kawan-kawan, ternyata Marco juga memiliki tekad yang kuat untuk mencapai kemenangan. Setelah bola ditempatkan ke tengah lapangan, pertandingan pun dimulai kembali dengan bola milik tim Hakushu. Saat itu dengan skor seri dan waktu tinggal 5 menit lagi, kedua tim mulai mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menciptakan keunggulan. Tapi pada kesempatan kali ini, rupanya Gao lah yang lebih terlihat memiliki semangat paling tinggi. Karena memang pemain satu ini akan selalu bertambah kuat seiring dengan lawan yang dihadapinya. Dan saat ini, karena dirinya telah berkali-kali ditahan oleh Kurita, Gao pun mulai menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Terbukti berkat semangatnya itu, Gao berhasil menghempaskan Kurita dan membuat Hakushu mencetak poin touchdown. Di sisi lain, tim Daemon yang tengah tertinggal dengan skor 35-42 tampaknya tidak ingin menyerah begitu saja. Saat itu, dengan taktik Devil Dragonfly, Daemon menempatkan Hiruma dan Sena sebagai duo quarterback di belakang Kurita. Tujuannya adalah untuk membuat lawan kebingungan tentang siapakah yang akan memegang bola pada awal pertandingan. Selain itu, Kurita yang sebelumnya sempat terpukau dengan kekuatan Gao, kini juga telah menjadi lebih percaya diri. Dia saat itu dengan tegas meminta kepada Hiruma untuk mempercayakan masalah Gao kepada dirinya. Lalu setelah kick-off dimulai, Daemon kini kembali menunjukkan kemampuannya dalam hal strategi. Kali ini dengan taktiknya yang cerdas, mereka berhasil mengelabui para pemain Hakushu. Dan dengan menciptakan beberapa first down, mereka akhirnya mampu meningkatkan area lapangan ke daerah lawan. Hingga pada suatu momen, Sena yang saat itu tengah membawa bola tiba-tiba saja dikejutkan dengan kehadiran Gao dan Marco yang secara tak terduga menghadangnya secara bersamaan. Pada situasi tersebut, terdapat beberapa pilihan bagi Sena. Jika Sena berusaha melewati Gao, maka dia akan dihentikan secara brutal. Dan jika dia berusaha melewati Marco, maka besar kemungkinan bolanya akan terebut dan berpotensi mendapat serangan balik. Dengan pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan itu, akhirnya Sena pun memutuskan untuk lebih mengutamakan tim daripada dirinya. Dia saat itu lebih memilih untuk mengorbankan dirinya pada Gao daripada harus kehilangan bola oleh Marco. Tapi untung saja pengorbanan yang dilakukan Sena ini tidak terlalu berdampak buruk pada tubuhnya, karena terekaman dari Gao saat itu hanya memberikan benturan yang biasa. Lalu setelah kejadian tersebut, Gao dan Marco yang terkesan dengan keberanian Sena kemudian teringat dengan seseorang yang dulu pernah dikenal sebagai iShield 21. Dan mereka berdua yakin bahwa saat ini pemain yang pernah mendapat julukan tersebut kini tengah berada di tim SMA Taikoku. Tim yang tiada lain merupakan juara langganan turnamen Christmas Ball sejak awal turnamen ini diadakan.
Di sisi lain, Sena yang mendengar info tersebut tentu saja merasa terkejut dan penasaran. Dia bertanya-tanya tentang seperti apakah sosok iShield 21 asli yang pernah mendapat julukan sebagai pelari legendaris. Tapi daripada memikirkan hal itu, Sena tampaknya ingin lebih fokus pada bagaimana cara melewati Marco di giliran selanjutnya. Apalagi waktu pertandingan saat ini hanya tinggal 18 detik lagi. Kemudian ketika pertandingan dimulai kembali oleh tim Demon, Sena yang berhasil mendapat umpan saat itu langsung membawa bola dan berlari ke arah depan. Namun ketika hampir sampai di garis akhir, secara tak terduga dirinya kembali dihadang oleh Marco. Dan berbeda dari sebelumnya, kali ini Sena tidak melakukan tipuan apapun, melainkan dirinya memutuskan untuk beradu kekuatan dengan menabrak tubuh Marco. Hingga akhirnya berkat keputusannya ini, Sena berhasil melewati Marco dan mencetak touchdown dengan merubah kedudukan menjadi 41-42. Dan kini dengan waktu yang tersisa, tim Demon rupanya lebih memilih bonus touchdown daripada mengambil bonus tendangan. Karena seperti yang kita tahu bahwa dengan mencetak bonus touchdown, mereka akan langsung mendapat 2 poin tambahan. Berbeda dengan bonus tendangan yang hanya mendapat 1 poin saja. Dari sini bisa kita tahu bahwa tim Demon sepertinya ingin lebih cepat mengakhiri pertandingan daripada harus menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Lalu pada kesempatan terakhir ini, tiba-tiba saja Kurita meminta pada tim agar dirinya tidak lagi menjadi pelempar bola pada saat melakukan kick off. Karena saat ini dirinya ingin lebih memfokuskan kekuatannya untuk menghadang tubuh Gao. Kemudian setelah semua persiapan selesai, kick off pun dimulai kembali. Saat itu Sena yang dipercaya membawa bola tiba-tiba saja malah merasakan kaku di bagian lengannya. Hiruma yang menyadari hal itu dengan cepat langsung memutuskan untuk membawa bolanya sendiri. Namun sayang dari arah depan, pertahanan tim Hakusho rupanya tidak memberikan celah sedikit pun pada Hiruma. Hingga setelah Kurita berjibaku menahan hadangan dari Gao, akhirnya Kurita berhasil menjatuhkan Gao dan membuat sebuah celah. Dan berkat adanya celah tersebut, kini Hiruma pun berhasil membawa bola mencapai garis akhir pertahanan tim Hakusho Dinosaurs. Yang mana dengan ini skor pun berubah menjadi 43-42. Bersamaan dengan berubahnya skor tersebut, peluit akhir pertandingan pun berbunyi. Dengan ini tim Demon keluar sebagai pemenang dan menjadi juara turnamen Kanto. Dan dengan ini pula, tim Demon berhak melaju ke turnamen selanjutnya yaitu turnamen Christmas Ball. Yang mana nantinya sebagai perwakilan wilayah timur, mereka akan bertanding melawan perwakilan dari wilayah barat untuk memperebutkan gelar juara nasional. Kemudian pada sesi penutupan diumumkanlah beberapa penghargaan individu. Di antaranya yaitu penghargaan lineman terbaik jatuh kepada Kurita dan Gao. Lalu untuk back terbaik jatuh kepada Monta. Dan yang terakhir penghargaan pemain terbaik jatuh kepada Sena Kobayakawa. Namun pada momen ini terjadi hal yang cukup ceroboh. Saat itu Sena yang akan menerima piala penghargaan malah menjatuhkan pialanya tersebut. Yang mana hal ini sontak membuat Sena dan semua orang di sana merasa panik. Tapi untungnya, berkat bisikan dari Hiruma, Sena bisa menetralisir keadaan dengan berkata bahwa piala tersebut bukanlah tujuan utamanya. Karena tujuan utama saat ini adalah mengalahkan SMA Teikoku di turnamen Christmas Ball nanti. Dan berkat perkataan Sena ini, suasana yang tadinya panik kini mulai berubah menjadi sebuah kekaguman dan sorak-sorai kegembiraan. Well teman-teman, begitulah akhir dari perjalanan tim Demon mengarungi kompetisi turnamen Kanto. Dengan kemenangan yang telah mereka raih ini, secara otomatis mereka pun akan bertanding di turnamen Christmas Ball menghadapi tim Teikoku. Kira-kira sebagai perwakilan dari timur, apa sajakah persiapan yang akan dilakukan oleh tim Demon demi bisa menjadi nomor 1 di Jepang? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih ada lanjutannya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.